Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Hakim Mulia dengan NIM A11 2022 14639 dari mata kuliah Bengkel Coding kelas WD02. Nah, jadi pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan website Poliklinik Manajemen Sistem, teman-teman. Yang mana ini adalah output atau hasil akhir kelima pertemuan kita sebelum UTS ini. Nah, jadi langsung saja ke intinya, teman-teman. Oh ya, sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu tentang spesifikasi dari website ini. Jadi, website ini berjudul Poliklinik Manajemen Sistem dengan nama, saya namai MyClinic dengan framework Laravel. Dan bahasa pemrogramannya di sini menggunakan PHP, serta CSS-nya itu menggunakan Bootstrap, dan template-nya sendiri menggunakan admin LTE, teman-teman. Bagi kalian yang mau pakai admin LTE, kalian bisa ke websitenya ini. Lalu kalian bisa klik download ini, nanti akan diarahkan ke apa GitHub-nya mereka. Kalian download zip, nanti kalian tinggal ekstrakin nih di dalam public sini, teman-teman. Oke, kita langsung ke UTS-nya. Ya, untuk UTS-nya sendiri di video ini kita akan mengikuti mekanisme dari UTS Bengkel Coding WD ini, teman-teman. Nah, kita langsung aja nih ke poin pertama ini ya, nomor satu ini, user story pasien. Nah, karena di sini kita akan membahas user story pasien, maka kita akan asumsikan diri kita ini sebagai pasien yang benar-benar baru dan belum pernah sama sekali kita periksa di klinik itu. Jadi karena kita baru nih, kita belum punya akun sama sekali nih. Berarti kan kita harus melakukan register ini. Sebenarnya kalau kita udah pernah ya, udah pernah periksa atau ya data data kita sudah ada di situ, pernah registrasi, kita tinggal login saja. Tapi karena kita ini ceritanya itu pasien baru dan belum memiliki akun, maka kita akan melakukan user register pasien dulu di sini. Oke, langsung saja kita jalankan ke jalan ya. Kita jalankan di sini. Nah, ini adalah tampilan pertama ya ketika kalian mengakses website ini, maka kalian akan dihadapkan dengan landing page ini, teman-teman. Ya, sesuai mekanisme tadi, pertama kita akan melakukan register dulu karena kita belum memiliki akun. Kita klik di sini register, maka di sini akan dimunculkan atau dihadapkan dengan register page ya. Di sini ada formulir nama lengkap, alamat, nomor HP, email, dan password yang harus kalian isikan di sini. Kita asumsikan kita sebagai pasien baru ya, namanya Bagas Filter gitu. Filter, alamatnya tulis Awi, nomor HP ya diisi, emailnya Bagas, terus passwordnya juga ya. Nah, setelah kita mengisi formulir untuk register ini, kalian bisa langsung klik register. Sini. Ini registrasi berhasil ya, teman-teman. Nah, untuk memastikan registrasi ini berhasil, logikanya kan kalau kita register berarti nama kita atau data kita akan masuk ke database usernya. Kita cek nih apakah benar-benar muncul atau enggak. Kita akan cek di sini. Jadi sambil nunggu ya. Ini nanti kan kita kan udah berhasil register nih. Berarti nanti selanjutnya kita akan masuk ke login pasien ini ya, teman-teman. Untuk melanjutkan ke fitur periksa. Tapi ini kita akan memastikan dulu nih tadi registrasinya itu berhasil apa enggak dengan cara mengecek di database. Nah, ini udah kita cek di user ini.
Tadi kan kita sebagai Bagas ya, Bagas filter. Terus kita nyoba register dan datanya masuk teman-teman. Berarti registrasi kita ini berhasil. Ya, oke. Kita lanjut nih. Kita udah berhasil register, kita lanjut ke login berarti. Langsung aja kita masukin eh, email yang tadi ya sama passwordnya si Bagas ini. Kita login langsung. Nah, ini berarti berhasil nih teman-teman. Ketika kita login dan masuk ke dashboard berarti loginnya itu berhasil ya. Ini login, kita udah berhasil melakukan login pasien. Lalu selanjutnya ada fitur periksa di sini. Nah, untuk masuk ke fitur periksa, maka kita kan eh, ceritanya sebagai pasien yang mau periksa. Berarti kan kita pergi ke menu periksa ini. Nah, di menu periksa ini itu akan ditampilkan formulir ya, formulir pendaftaran di sini. Tapi karena kita di sini sudah login nih, maka kita tidak perlu mengisikan nama kita lagi karena sudah otomatis ya terdaftar. Ketika kita login sebagai Bagas, maka ya secara otomatis kita akan terdaftar sebagai Bagas ini. Jadi tidak ada formulir nama di sini, maka kita apa ya tinggal ini mengisikan atau memilih dokternya saja. Nah, di sini kita pilih dokter ini Asep Cukurukuk, teman-teman. Nah, jika sudah, maka tinggal submit saja di sini. Nah, ini kan sudah berhasil nih. Berarti ketika data di sini sudah muncul, berarti tandanya eh, formulir kita itu berhasil dikirim juga ke si dokternya ya. Nanti di fitur memeriksanya. Ya mungkin itu ya penjelasan dari user story pasien. Lalu selanjutnya ada user story dokter. Oh iya teman-teman, kita kan biasanya iseng-iseng gitu ya. Kadang pasien kan iseng pengen jadi dokter-dokteran gitu. Kadang ya iseng di sini apa ya ngakses punyanya dokter sini. Coba ya. Nah, nggak bisa ya teman-teman. Jadi nggak ada kata iseng lagi di sini karena ketika kita sudah menjadi pasien maka kita tidak bisa mengakses punyanya dokter di sini. Di sini authorized denied. Oke. Jadi selanjutnya kita akan ke user story dokter ya. Karena kita akan masuk ke user story dokter, berarti kita akan logout dulu dari pasien. Udah main pasien-pasiennya, sekarang kita main dokter-dokteran, oke? Di sini kita login sebagai ini ya, dokter Asep Cukurupuk. Ini absennya, absennya. Emailnya di sini kita masukkan. Nah, karena si dokter Asep ini role-nya sebagai dokter, maka ya kita akan diarahkan ke halaman dokter. Akan melakukan login di sini. Nah, kita sudah berhasil nih melakukan login dokter di sini. Karena kita loginnya sebagai dokter Asep yang role-nya dokter, maka kita akan masuk ya ke dashboardnya dokter di sini. Ini menunya juga udah beda di sini. Kita kan dokter nih, dokter pasti kan memeriksa pasien. Nah, kita selanjutnya akan pergi ke menu ini, fitur memeriksa. Caranya ya langsung aja ini klik menu memeriksa di sini. Nah, akan ditampilkan seperti ini data pasien yang akan kita periksa. Ya, karena tadi Bagas itu sudah periksa dan periksanya pagi-pagi ceritanya karena data pasiennya tuh baru si Bagas doang ini berarti paling pagi dia daftarnya. Oke, maka data pasien itu akan dimunculkan di sini. Lalu kita akan membuat catatan diagnosa dan rekomendasi obat. Oke, berarti itu kita klik ini aja teman-teman periksa. Nah, kita akan membuat ini ya catatan gitu. Maka ya
tinggal isikan saja di sini. Tapi sebelum itu kita isikan dulu tanggal diperiksanya itu kapan. Kita eh, isi sebagai hari ini tanggal 26 April 2025. Kita klik ini aja today. Nah, untuk catatan atau diagnosisnya kita bisa isikan di sini misal demam. Terus ini biaya periksanya doang ya teman-teman. Ini kalau kita eh, tambahin obat atau ini ya rekomendasi obat, maka data ini akan bertambah sesuai dengan harga obatnya. Jadi harga atau biaya periksa ditambah dengan harga obatnya seperti itu. Kita di sini milih ini misalkan harga dasar suspensi. Maka tadi 150 ditambah 6.000 jadi 156 seperti itu. Nah, kalau sudah terisikan semua, maka tinggal kita klik simpan di sini. Nah, maka kita sudah berhasil nih untuk memeriksa si Bagas ini. Berarti ini sudah tinggal fitur CRUD obatnya nih. Nah, untuk kan kita biasanya dokter nih, dokter pasti kan bisa nih punya wewenang buat kayak mengelola obat-obatnya gitu. Ya kita tinggal caranya, kalau kita mengelola caranya tinggal mengeklik ini aja ya, menu obat. Nah, di menu obat ini akan ditampilkan obat-obat ya. Ya tentu saja karena kan menu obat itu. Nah, di sini berarti kita akan melakukan CRUD nih, CRUD dari obat-obat ini. Nah, untuk CRUD pertama kita akan mengeklik dulu, ngeklik atau menambahkan obat lah. Sini misalkan nama obatnya Mixagrip, nggak apa-apa ya obat warung ya, buat contoh. Terus ini isi nah ini aja harganya misalkan 3.500. Oke, kita akan coba mengecreate ini teman-teman, apakah data ini akan masuk dan data apa bertambah. Kita coba. Ternyata berhasil teman-teman masuk ya di sini. Jadi urutan pertama karena data ini apa ya terbaru gitu. Yang terbaru itu di atas. Oke, selanjutnya kita akan melakukan edit ya. Tadi kan sudah tambah ya, create. Sini berhasil muncul di sini, rate. Terus tinggal update. Update itu edit ya di sini. Kita misalkan ini aja ngedit yang albendazole suspensi 200 mg atau 5 ml. Oke, kita edit di sini. Kita edit menjadi misalkan apa ya? Otrexin. Kita sirup. Terus harganya misalkan 16.000 ini ya. Submit. Nah, ini berarti datanya sudah berhasil kita edit di sini. Jadi kita sudah berhasil melakukan fitur CRUD ini. Lalu selanjutnya untuk ini ya admin LTI. Oh ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa si apa ya halaman ini atau website ini menggunakan admin LTI yang didukung oleh CSS Bootstrap di sini. Nah, itu mungkin penjelasan dari ini ya UTS-nya teman-teman. Oh ya, satu lagi ya. Kalau kita dokter itu mengakses punyanya pasien, itu ya seperti tadi itu nggak bisa akses ini authorization denied, aksesnya nggak bisa. Untuk yang terakhir nih ya, kita memastikan nih, tadi kan si dokter ini sudah memeriksa si pasien. Terus di pasiennya itu benar-benar udah terkonfirmasi diperiksa belum sih dia ya? Coba kita akan masuk lagi sebagai pasien tadi, si Bagas ya. Di fitur periksa ini ya. Nah, di sini sudah ada status sudah periksa teman-teman. Berarti kan si dokter ini apa ya sudah memeriksa si Bagas ini, sudah berhasil memeriksa. Ini statusnya sudah ganti, harganya juga sudah sesuai tadi. Biaya periksa 150 tambah obatnya 6.000 jadi 156.000.
lalu tanggalnya sudah sesuai dan dokternya juga sesuai. Jadi tandanya ini sudah berhasil. Oke, mungkin itu saja ya. Sekian dari saya. Sekian demonstrasi dari saya ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau berkata yang salah dan belibet pastinya ya, karena saya ya juga masih belajar. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.